Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera buat semua. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan, juga perenungan. Sebagai landasan perenungan ini, saya ambil dari Mazmur nomor 130, ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Nah, bicara hal menanti atau penantian, tentu ini bukan menjadi suatu barang yang baru untuk kehidupan manusia. Manusia sesungguh-sungguhnya telah terbiasa dan telah familiar dengan apa yang disebut penantian. Sejak kita kanak-kanak, bukankah kita seringkali dalam hidup ini menanti? Papi, mami, kapan sih Koko bisa besar, jadi seorang remaja, seorang pemuda? Nah, waktu kita belajar sebagai seorang remaja, seorang pemuda, kita menanti kapan selesainya belajar di bangku sekolah, di bangku kuliah. Saya mau menantikan cepat bisa bekerja, cepat bisa berkarir. Sudah ke tahap bekerja, ke tahap berkarir. Aku menanti-nantikan ada pacar. Sudah ada pacar, menantikan kapan berumah tangga. Sudah berumah tangga, menantikan kapan punya momongan atau punya anak. Sudah punya anak, kita menanti-nantikan kapan anakku besar dan jadi dewasa. Rupa-rupanya hidup kita ini penuh dengan hal penantian-penantian. Nah, di dalam kehidupan seperti yang sekarang kita alami, saya percaya semua manusia pada umumnya sedang menanti kapan masa kesulitan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Kapan? Aku sudah kesal tinggal terus di rumah. Ada yang mengatakan, ya sabarlah, mungkin sampai Juni. Tetapi ada yang mengatakan pula, oh belum tentu Juni bisa kita bebas. Ada yang berpendapat Agustus, bahkan sampai akhir tahun 2020. Keadaan seperti ini akan tetap kita alami. Wah, di dalam penantian-penantian seperti ini, tidak sedikit ada orang yang tidak sabaran. Hari-hari dibarengi dengan menggerutu dan mengeluh. Tetapi ada juga yang di dalam menanti hal seperti ini, seolah mau berkarya, mau berinovatif, mau mengerjakan karya-karyanya dengan menerobosi pekerjaan secara online, bikin masakan, buat kue, dan lain sebagainya. Tetapi tidak sedikit yang sebagian orang mengalami keadaan seperti ini, tak berdaya dan menanti dengan sungguh-sungguh pasrah karena ketidakberdayaan. Nah, di dalam kehidupan seorang pemazmur, rupa-rupanya dia juga mengalami suatu keadaan untuk menanti di dalam kesesakan, kesusahan yang dia alami. Dia menantikan suatu keadaan kapan selesai yang dinamakan kesulitan, kesusahan ini. Dia tidak berdaya dan hanya menunggu dan menanti. Tetapi rupa-rupanya penantian yang pemazmur ini perbuat dan kerjakan, ia tidak menantikan sekedar menanti secara sembarangan. Dia tidak menanti dengan suatu penantian yang
percuma atau sia-sia. Sebab pemazmur tahu apa arti penantian di dalam kesulitan, kesusahan, ketidakberdayaannya. Ia lari, dia menantikan biar Tuhan saja yang bertindak, yang menuntun, memimpin di dalam kesusahannya. Firman-Nya berkata, jiwaku menanti-nantikan Dia dan mengharapkan kepada firman-Nya. Di dalam kesulitan yang tak terelakkan, tak terhindarkan, pemazmur sungguh tepat dalam ketidakberdayaannya menantikan Tuhan untuk memberikan pertolongannya. Pemazmur yakin dan percaya segenap pikiran, hati, kehendaknya ditaruh ke dalam kuasa Tuhan, ke dalam firman-Nya yang bisa diandalkan karena penuh kuasa. Firman-Nya yang mampu mengubah segala keadaan, keterpurukan dan ketidakberdayaan kita menjadi suatu kemenangan. Mari, jangan kita salah langkah, jangan kita salah pilih. Nantikan di dalam keadaan sulit, yaitu akan Tuhan dan firman-Nya. Niscaya di dalam segala kesesakan seperti apapun, suatu hari kita akan beroleh suatu kemenangan. Ada damai, ada keberhasilan yang akan kita dapat. Kiranya kasih Tuhan akan senantiasa limpah menolong di dalam ketidakberdayaan hidup kita ini, hidup sekarang ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Amin.